Sebenarnya nggak begitu juga. Jadi akses sebenarnya nggak sepenuhnya dibuka seperti itu. Jadi akses untuk bertemu dengan cucu saya juga agak sulit gitu kan, agak sulit, agak dipersulit dan agak susah gitu kan. Jadi dia pada saat itu pesan ke Prof Bambang yang pertama, kalau misalnya saya di penjara nanti tidak ada umur, tolong saya dimakamkan di satu makam dengan almarhum mamahnya atau istri saya, gitu, istri Dedi. Nah, ama saya juga pernah bicara seperti itu. Kalau nanti memang sudah umur aku nggak ada umur, aku pengen dimakamkan satu makam dengan mama gitu. Halo, sahabat Klik Info ID, jumpa kembali dengan program Bisan, Bincang Santai. Saat ini saya bersama dengan Bang Dedi yang udah mulai cukup dikenal ya di kalangan selebriti, kalangan politikus. Apa kabar, Bang? Baik, Bang. Sehat Baik, ya? Bang. Sehat, Bang ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi ada kesibukan apa nih hari-hari ini? Kesibukan biasa ya untuk hari-hari ya sama Mayang, kerjaan juga. Sekarang kan jadi saya single parent nih. Ya, jadi kerja juga, jadi ayah juga, jadi ibu juga. Jadi sibuk lah gitu. Bener-bener waktunya bener-bener 24 jam terisi sama ya kegiatan-kegiatan yang positif. Iya. Kasus-kasus udah mulai sedikit-sedikit terurai apa tambah keruh nih? Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya nggak tambah keruh, cuman dalam proses berjalan aja, kita ikutin aja prosesnya. Sementara kan saya kan sudah punya lawyer, biarkan lawyer yang bekerja untuk menyelesaikan masalah saya gitu loh. Dengan keluarga Besan, hubungannya gimana sekarang? Sebenarnya hubungannya ya kurang kondusif sih sekarang ini. Tapi sebenarnya kalau memang kita urut dari awal, sebenarnya tadinya sih sebenarnya tidak ada masalah gitu. Tapi karena memang banyak ikut campur orang luar dan sebagainya, dan akhirnya ya kondisi jadi kurang kondusif gitu. Ini sebetulnya masalah keluarga ya, antara Besan. Akhirnya semua. Sampai anggota DPR juga ikut nyorotin ya. Iya, sebenarnya kan itu sebenarnya nggak harus dikonsumsi publik kan. Sebenarnya antara urusan keluarga Dedi dan keluarga Pak Faisal itu kan sebenarnya kan sesuatu yang nggak perlu diekspos keluar. Tapi karena memang ini udah menjadi konsumsi publik, akhirnya semua anak saya juga sebagai public figure kan, ya mau nggak mau gitu kan, akhirnya menjadi terblow up, akhirnya menjadi isu nasional ya? Gitu jadinya gitu, Bang. Luar biasa. Tapi kalau menurut mau tidak mau, namanya sudah masuk di lingkaran artis itu, hidup tuh kayak transparan. Betul. Makan bakso di pinggir jalan aja udah jadi omongan ya, kira-kira gitu ya. Berita, Anda udah ngalami lah ya itu kayak gitu-gitu. Nah itu memang menjadi konsekuensi ya. Menurut Anda gimana tuh? Iya, sebenarnya sih nggak terbayang dalam kehidupan saya, dalam artian menjadi satu keluarga yang selebritis atau public figure gitu. Awalnya dulu kan dari almarhum putri saya, almarhum Vanessa, yang awalnya juga sebenarnya saya nggak berniat atau nggak punya bayangan kalau almarhum anak saya itu menjadi satu public figure atau artis. Karena memang pada saat itu anak saya kan si Vanessa ini punya bakat ya. Nah, bakat itu saya arahkan gitu, bakatnya bakat seni memang. Nah, bakat seninya itu nurun dari saya memang, dari saya, dan akhirnya turun ke Vanessa. Saya tahu betapa saya perlu penyaluran bakat pada saat itu, tapi ayah saya pada saat itu tidak mensupport. Nah, saya punya anak sekarang yang punya bakat, jadi saya support gitu loh. Jadi support saya arahkan mulai dari sekolah model, sekolah acting, sekolah presenter, sekolah musik gitu. Saya arahkan semua Vanessa. Ya nggak terbayang untuk akhirnya dia jadi menjadi satu public figure atau artis, karena saya cuma mau ngarahkan aja bakatnya dia gitu. Tapi karena memang ya sudah jalannya, Vanessa menjadi satu menjadi pintu terbuka menjadi
selebritis, ya mau nggak mau ya keluarga terbawa juga menjadi selebritis, dan akhirnya ya konsekuensinya harus diterima gitu kan. Apapun resikonya seorang keluarga atau ayah yang anaknya jadi artis, jadi otomatis sudah tidak ada privacy lagi, ya kan gitu. Tapi saya sudah artinya sudah pertamanya shock juga awal-awalnya dulu, tapi lama-lama kesini saya sudah terbiasa gitu, sudah terbiasa. Apalagi juga Mayang sekarang udah masuk menjadi public figure kan, ya udah biasa aja, nggak seperti dulu lagi, ya sudah, itu udah konsekuensinya sebagai anak yang public figure gitu. Kalau dari Vanessa sendiri memang Pak atau Bang Dedi, dari awal sudah melihat ya anak ini punya bakat kayak gitu, akhirnya disupport terus ya. Betul, betul. Jadi saya melihat, karena kan kalau kita orang tua ya, kalau misalnya kita punya bakat, kita punya anak, kita bisa tahu, bisa lihat kan hari-harinya mulai dari kecil ya kan, tumbuh kembang dewasa, kita bisa lihat arahnya kemana gitu. Entah arahnya di bidang seni, arahnya di bidang pelajaran atau segala macam. Nah, kalau Vanessa itu memang di seni, jadi sekolah pun ke seninya nilainya juga bagus gitu. Dan saya juga bisa melihat gitu. Jadi kalau saya memang kan dulu seni dan olahraga antara dua tuh, pada saya lihatnya anak saya nih di seni apa olahraga, ternyata di seni Vanessa. Kalau pada saat itu di olahraga, saya arahkan juga ke olahraga ya, karena saya suka bulu tangkis kan pada saat itu. Kalau misalnya memang dia suka bulu tangkis, saya masukin tuh klub jadi sekalian, enggak sekalian gitu. Nah gitu Mas, betul. Jadi lebih ke arah seni, jadi saya arahkan aja bakatnya. Bisa itu nyanyi, bisa main gitar, bisa acting, presenter, model, acting. Talentanya komplit lah ya. Komplit. Iya, komplit. Sekolahnya juga komplit dia. Jadi masuk dunia entertain bukan memang aji mumpung, karena memang dia sudah saya sekolahkan. Basic sekolahnya tuh sudah ada gitu. Bahkan acting aja sama Didi Petet dulu, almarhum. Sekolahnya sama Didi Petet. Jadi memang sekolah-sekolah yang tutornya yang tutor yang memang sudah bagus ya. Actingnya sama Didi Petet. Untuk modelnya sama Mbak Oki Asokawati. Terus untuk vokal sama Dewi sama Maya. Siapa? Bukan. Vokalnya Dewi itu Mbak Ina Kamari. Ina Kamari vokalnya gitu, sama suaminya juga Beben Jazz almarhum, main gitarnya sama dia gitu. Jadi saya memang arahkan yang nggak tanggung-tanggung gitu, kan sekolahnya sama tutor-tutornya yang berkualitas gitu. Oke. Kalau kita menyimak perjalanan Vanessa, yang saya lihat ketika dia naik itu ketika ada isu yang di Surabaya itu ya, betul nggak? Waktu itu sebetulnya, maaf nih mungkin saya potong. Kalau itu sebetulnya setting, artinya biar orang dikenal, atau memang ada orang-orang yang sedang memainkan di situ sebetulnya? Maksudnya orang pengen jatuhin, justru malah naik tuh. Kayak gimana menurut menurut saya sih sebenarnya ya kasus Surabaya itu abu-abu ya sebenarnya. Nggak terbuka secara transparan gitu. Karena kan si cowoknya juga nggak ada sampai sekarang kan. Nah, saya nggak tahu lah itu permainannya seperti apa, tapi saya percaya almarhum anak saya tidak seperti itu gitu. Tidak masuk ke dunia prostitusi online gitu. Jadi memang kalau menurut saya sih satu boleh dikatakan tadi abang tadi bilang gitu, satu settingan atau satu jebakan atau apalah ya. Tapi ya sudahlah, itu kan sudah berlalu ya, almarhum. Tapi juga dari situ nama Vanessa itu betul meroket, melejit. Hampir semua TV pengen bertemu, hampir semua media ingin wawancara kan waktu itu. Itu kalau saya nggak salah ya, begitu nama itu digaungkan terus bergulir gitu. Kan, karirnya lumayan lah ya, mulai naik gitu. Makanya saya bilang ini apakah namanya manajer artis kan suka buat apa nih, ya kan? Gimmick kita sama-sama tahu lah gitu, biar orang mengenalnya gitu loh. Nah, selain dengan si Vanessa dan Bapak dengan peristiwa ini lah ya, peristiwa Vanessa dengan si Bibi ya, itu kan membuat Bapak masuk ke dalam lingkaran yang kalau orang bilang ini kok nggak kelar-kelar ya, gitu kan. Sebetulnya titiknya itu ada di Pak Faisal atau di Anda sendiri sebetulnya? Titiknya sebenarnya ada di dua-duanya.
Iya, jadi dua-dua artinya ya harus saling mengerti, tidak punya ego masing-masing gitu. Jadi nggak ada satu titik di salah satu aja gitu. Karena memang harus ada pengertian satu sama lain gitu. Di dua titik, jadi kalau saya bilang sih sama-sama kita harus saling mengerti. Artinya kan gini, semua pasti akan merasa dirinya benar. Anda bilang saya benar nih, di Faisal pun akan bilang saya benar nih. Nah itu menyinkronkan tuh kan nggak gampang, apalagi ditambah dengan orang-orang sekitar tuh udah mulai ibaratnya bakso banyak bumbunya, banyak toppingnya, jadi kemana-mana arahnya. Sebetulnya yang murni sendiri Anda dengan Pak Faisal itu bisa nggak diselesaikan dengan kekeluargaan gitu loh? Kalau nggak ada bumbu-bumbu ini, menurut Anda nih? Bisa, ya. pasti jelas, bisa. Ya. Dan itu saya jelaskan garis bawah itu bisa banget. Gitu. Karena memang dari awalnya kan saya dan Pak Faisal sudah berencana untuk merawat Gala dalam artian kita merawat, memberikan waktu, ya misalnya seminggu di Pak Faisal, seminggu di saya, seperti itu gitu. Itu yang sudah kita bicarakan pada situ. Tapi karena memang kasusnya udah masuk ke ranah hukum dan pengadilan, ya udah jadi tidak terselesaikan dengan baik gitu. Tapi kalau kita bicara di dalam intern keluarga aja sebenarnya sih bisa selesai gitu. Tapi karena ini sudah ke ranah hukum dan Pak Faisal tuh mengajukan gugatan hak asuh dan hak wali, jadi ya seperti ini. Gitu. Jadi si Gala ini sekarang ada di mana? Di keluarga? Di besan saya. Ya, tapi Pak Bang Dedi boleh kapan aja kan menemuin atau apa? Sebenarnya nggak begitu juga. Jadi akses sebenarnya nggak sepenuhnya dibuka seperti itu. Jadi akses untuk bertemu dengan cucu saya juga agak sulit gitu kan, agak sulit, agak dipersulit dan agak susah gitu kan. Nah itu ya yang membuat kekecewaan saya dan keluarga besar gitu kan. Biar gimana pun itu pun cucu saya kan. Gitu. Jadi memang dipersulit lah. Kalau saya bilang dipersulit dan tidak leluasa seperti selayaknya saya sebagai kakek kepada cucunya. Jadi kayak seperti saya orang lain aja gitu. Itu sih, Bang. Harusnya bisa secara kekeluargaan ya harusnya ya. Karena namanya cucu itu kata orang kita lebih sayang cucu daripada anak katanya. Pak. Saya belum punya cucu jadi nggak ngerti. Kalau Bapak kan tahu tuh rasanya. Iya. Sebetulnya kalau dengan Tiara ini sebetulnya masuk di mana sebetulnya si Tiara ini sebetulnya, Pak? Kasus Tiara Marlene itu masuknya juga ada hubungannya dengan keluarga Pak Faisal karena itu yang yang istilahnya melaporkan gugatan pencemaran nama baik kan Pak Faisal gitu. Walaupun di situ juga ada anak saya juga gugatan pencemaran nama baiknya atas nama almarhum Vanessa dan saya mungkin ada di antara Pak Faisal dan saya kasusnya Pak Tiara Marlene, tapi saya tidak ikut campur lah dalam masalah kasusnya Tiara Marlene ini karena kan Tiara Marlene ini sudah punya keluarga, tentunya punya suami ya kan. Suami pasti akan mensupport dan membantu menyelesaikan masalahnya Tiara Marlene. Terus ada kuasa hukumnya gitu. Kalau saya sih sebagai sahabat, sebagai teman, ya saya mensupport aja, mensupport dan membantu dalam artian ya bantu doa juga, bantu support juga. Tapi kalau memang nantinya dari pihak kepolisian Kapolres Depok ya, Polres Depok itu meminta saya memberikan keterangan, saya sebagai warga negara yang baik saya akan datang gitu. Saya akan memenuhi permintaan dari pihak Kapolres Depok. Selama ini udah sempat dipanggil ke belum ya? Belum ya, makanya sudah rame kan di media sosial katanya saya sudah dipanggil, belum ada sampai sekarang belum gitu. Jadi nggak ada pemanggilan apapun karena proses pemanggilan Tiara Marlene itu juga sebenarnya tidak ada somasi, tiba-tiba sudah jadi tersangka gitu kan. Jadi belum tidak ada somasi, kan harusnya ada 3 kali somasi kan harusnya. SK 3 menteri, 3 kali somasi, diperiksa baru jadi tersangka. Ini jadi tersangka. Jadi saya juga bingung juga gitu kok tiba-tiba jadi tersangka gitu. Ya tapi sudahlah itu saya nggak mengerti, itu mungkin ada pertimbangan tersendiri dari pihak kepolisian gitu.
Ya, semoga bisa diselesaikan. Amin, dengan baik, amin. ya, Pak, ya. Semoga ya kan sekali lagi saya bilang kan beliau ini kan sudah berkeluarga, pasti punya suami, punya kuasa hukum, pasti nanti akan diselesaikan dengan mereka. Kalau saya sekali lagi sebagai teman hanya bisa mensupport aja. Saya sempat dapat informasi bahwa Bapak pernah melontarkan ucapan bahwa Vanessa itu sempat hamil di luar nikah. Sempat nggak Bapak ngomong kayak gitu? Sebenarnya hamil di luar nikah itu sebenarnya itu bukan hal yang saya ucapkan secara langsung di media, tapi karena itu udah fakta hukum di pengadilan gitu. Dan kalau udah menyangkut masalah di pengadilan, memang itu harus sudah dibuka gitu. Tapi kalau menyatakan seperti itu, ya saya menyatakan itu karena memang itu adalah fakta pengadilan. Fakta pengadilan dan juga fakta kebenarannya gitu. Saya mohon maaf, saya bukan membuka aib anak saya, bukan bermaksud untuk itu, karena itu kan memang dalam pengadilan itu harus dibuka semuanya secara transparan. Nah, itu di pengadilan. Di dalam kenyataannya pun memang benar seperti itu gitu, karena pada saat Vanessa mau menikah, kondisinya dalam keadaan hamil memang gitu. Tapi yang penting jelaskan suaminya kan? Oh iya, jelas suaminya pada saat itu. Dan karena pada saat itu pun Vanessa kan menikah siri itu takut dia, takut sama saya kalau Vanessa tuh sudah hamil. Makanya yang menjadi saksi pernikahan itu kakak saya. Jadi dia takut. Nah itu udah fakta-fakta yang sudah menyatakan memang benar adanya. Tapi sekali lagi saya bukan bermaksud untuk membuka aib anak saya, bukan gitu. Ini supaya netizen atau masyarakat tahu lah seperti itu. Gitu. Oke. Terus mengenai DNA kemarin gimana tuh Pak? Gunjang-ganjingnya sudah? Kalau tes DNA itu kan sebenarnya balik lagi sama kayak tadi. Itu untuk fakta-fakta persidangan. Kalau memang mengharuskan di persidangan itu harus ada tes DNA, ya harus ada tes DNA gitu. Tapi sempat dilakukan kemarin? Belum. Ya. Jadi tes DNA itu untuk kepentingan penyidikan di persidangan gitu aja sih. Saya lihat waktu hari-hari yang lalu kan Bapak pengen banget tuh kan, agar jelas nih. Kan? Itu Bang Jamal yang bilang mulai kuasa hukum saya. Memang kenyataannya nanti memang kalau memang arahnya ke sana, ya kita akan lakukan itu gitu. Jadi sampai sekarang detik ini belum dilakukan. Belum. Tapi Bapak puas dengan persidangan-persidangan yang sudah dijalani ini? Sebenarnya belum ada kepuasan. Makanya saya mengadakan menggugat dalam persidangan kemarin yang ketok palu itu kan sudah menyatakan Pak Faisal yang menang. Makanya saya banding gitu. Dan banding itu menyatakan ketidakpuasan saya, dan kalau misalnya memang saya puas, saya setuju. Tapi karena saya nggak puas dengan poin apa saja yang waktu Anda nggak puas sampai pada naik banding tuh di mananya gitu kan? Ada beberapa. Iya, sebenarnya kalau kita menganut secara hukum Islam. Nasabnya kan Gala itu ke ibu. Itu kan harusnya nasabnya ke ibu, ke keluarga ibu. Hak asuh lah ya. Hak asuh itu ke ibu, dan ini persidangan agama loh, persidangan agama itu harusnya kan nasabnya itu ke keluarga ibu. Nah ini kan ke keluarga laki. Nah itu yang membuat saya tuh tidak bisa menerima untuk keputusan pengadilan agama itu gitu, karena sudah jelas di Al-Quran pun sudah jelas kan. Bahkan pada saat itu saksi ahli dari agama dari MUI juga sudah menjelaskan gitu. Jadi kalau misalnya Gala ini ayah dan ibunya meninggal, tuh nasabnya itu ke keluarga ibunya. Itu yang tidak membuat kepuasan saya. Tapi di tentang pengadilan itu ada hal lain nggak? Jadi harusnya nasabnya kan ke ibunya nih. Tapi berhubung ada sesuatu hal akhirnya ke pihak ayah. Ada klausul apa yang membuat si Gala ini sampai ke ayahnya? Iya, itulah hal-hal itu yang membuat keganjilan dan ketidakpuasan saya. Cuman poin-poinnya
saya ada itu yang lebih bisa menjelaskan sebenarnya kuasa hukum saya. Tapi lebih detailnya lebih ininya sih ya nasabnya itu harusnya ke bapak. Terus kalau memang itu akhirnya ke keluarga Pak Faisal ya itu banyak sih hal-halnya, poin-poinnya yang itu sebenarnya juga tidak apa ya, tidak sangat memberatkan sebenarnya. Tetap aja harusnya ke nasabnya ke saya gitu. Tapi kalau mau lebih jelasnya mungkin itu lebih ke kuasa hukum saya lah yang bisa mengerti gitu, bisa menjelaskan gitu. Itu makam harus dipindahkan tanpa harus ada membawa pemikiran saya gitu. Karena ini adalah satu amanat pada saat almarhum masih hidup gitu. Jadi dia sempat ngomong kalau misalnya memang artinya pada saat itu sih sebenarnya banyak yang dibicarakan ke beberapa teman, ke saudara, ke saya pada saat balik lagi nih pada saat di Surabaya. Pada saat di Surabaya, kasus di Surabaya itu di mana putri saya kan baru pertama kali kena kasus yang sangat berat yang harus dia melihat satu penjara yang begitu menakutkan bagi dia gitu. Nah, makanya pada saat itu dia melihat penjara itu membuat hopeless dia. Ya, apakah saya bisa survive di sini? Apakah saya bisa hidup? Bahkan pada saat itu kan rame dibicarakan dia mau bunuh diri pada saat itu kan di penjara itu. Jadi dia pada saat itu pesan ke Prof Bambang yang pertama kalau misalnya saya di penjara nanti tidak ada umur, tolong saya dimakamkan di satu makam dengan almarhum mamahnya atau istri saya gitu, istri Dedi. Nah, ama saya juga pernah bicara seperti itu. Kalau nanti memang sudah umur aku nggak ada umur, aku pengen dimakamkan satu makam dengan mama gitu. Jadi itu adalah satu amanat, satu permintaan pada saat almarhum itu masih hidup. Jadi bukan dari saya. Jadi Anda sampaikan apa yang pernah disampaikan oleh almarhumah ya. Iya, sebetul gitu. Dan saya memindahkan makam itu juga kan bukan memindahkan makam ke tempat kosong loh. Ini ke makam ke tempat mamahnya loh, satu liang kan nggak ada. Gitu. Dan itu satu keinginan dia semasa hidupnya gitu. Dan kan nggak ada bekas suami. Bekas suami ada, tapi bekas ibu kan nggak ada gitu. Dia pengen makamkan di situ. Jadi jadi setelah meeting dengan keluarga besar, dengan keluarga saya dan keluarga almarhum, ya keluarga besar saya ya setuju untuk memindahkan makam ke satu liang dengan mamahnya. Itu aja sih gitu. Terus perjalanannya gimana, Pak? Menemui hal buntu, susah? Ya enggak juga sih, dalam prosedurnya harus dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi memang cukup waktunya harus 1 tahun. Terus ada surat-surat yang harus diurus ke RT, RW, lurah, camat sampai ke pemakaman. Itu aja sih, cuman harus diurus aja, nggak ada masalah. Jadi nanti setahun dari meninggalnya Vanessa baru bisa ya? Iya, betul. Tapi menurut undang-undang dan peraturan itu 1 tahun. Jadi nanti setahun lagi Bapak akan perjuangkan untuk membawa. Iya, sekarang lagi proses. Jadi proses kita udah proses. Jadi setahun ini kan tinggal 4 bulan lagi kan. Kan bulan November kan Pak Vanessa meninggal. Itu sebenarnya bagian dari proses yang harus saya lakukan dan emang harus saya bicarakan. Dan itu juga kan ada pertanyaan yang harus saya jawab gitu kan. Jadi emang itu proses dan prosedur yang harus saya jalankan. Proses mengenai sidang gala, proses mengenai pemindahan makam. Nggak ada hal yang aneh. Saya melihat diri saya sebagaimana diri saya sendiri aja, nggak ada siapa-siapa, dan artinya memang itu saya harus jalankan gitu. Jadi semua statement yang Anda sampaikan, segala sesuatu yang diperjuangkan memang murni dari diri Anda sendiri ya? Iya, bukan dari saya sendiri, kan saya punya keluarga ya, ada keluarga, kan segala sesuatunya saya harus komunikasikan kepada keluarga dari masalah gala, kan bukan gala itu bukan punya saya aja kan, punya keluarga saya yang pengen gendong gala juga, terus masalah makam juga kan tadi saya bilang gitu, saya jalanin aja seperti apa adanya gitu. Terakhir Bung Dedi, bisa disampaikan apa sih harapannya nih
kedepannya kasus apa biar cepat selesai, ini itu mungkin keinginan Anda juga tentang ya apapun lah yang Anda ingin, apa yang Anda harapkan gitu. Boleh Iya, kalau disampaikan harapan ke sih sahabat-sahabat harapan Klik pasti Info setiap ya. orang memiliki harapan yang terbaik dalam hidupnya ya. Setiap manusia punya masalah yang berbeda-beda. Kebenaran saya punya masalahnya seperti ini. Dan kebenaran juga sebagai public figure. Kalau misalnya bukan public figure juga mungkin nggak terblow up seperti ini gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanyakan ingin apa ya, ingin yang terbaik aja untuk Gala ya, karena dia ini kan cucu saya juga ya, ingin yang terbaik supaya ya nantinya saya bisa dapatkan waktu ya merawat Gala juga gitu, keluarga ya Mayang juga, keluarga besar saya juga bisa menggendong ya, bermain yang selama ini saya belum pernah kan, selama ini baik saya ataupun keluarga besar saya belum pernah bisa bermain dengan Gala gitu kan. Ya itu harapan saya sih, saya bisa punya waktu, punya kesempatan dan hak yang sama dengan Pak Faisal gitu aja. Iya. Terima kasih. Makasih Bang. Bincangnya. Ya, sama-sama. Ya. Baiklah sahabat Klik Info ID, demikian bincang-bincang kami dengan Bang Dedi. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat buat sahabat sekalian. Ya, makasih Bang. Ya.